Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan lagi ya di Tokopedia. Orderan lagi di Tokopedia. Sebentar saya cek dulu ya. Orderannya produknya HP 5590 untuk serinya. Dan di unit ini dia bisa scan folio di ADF ya. Folionya di ADF dan di bawahnya ini flatbed hanya sampai letter ya. Kita akan tes saja untuk unitnya. Kita akan tes di bagian ADF terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah siapkan. Oke. Ini saya orderannya dapatnya sebentar nih saya buka dulu ya. Penyelenggara Kristen atau Tri Prasetyan. Saya akan tes dulu ya unitnya ya. Di sini saya pilihin dulu biar tulisannya karena saya mau tesnya simplek ya. Saya mau tesnya simplek. Nah, ini saya kasih color aja dua nih, polos. Satu aja lah. Nah, seperti ini. Saya tesnya simplek aja. Nanti akan saya lanjutkan di scan dokumen ya, flatbed. Saya taruh di sini, saya taruh beberapa lembar. Ini saya pakai dokumennya folio ya. Kalau misalkan kita sandingkan sama A4, ini sebagai perbedaan aja ya, untuk memastikan bahwa unit ini folio ya. Nah, ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya dokumen folio dan A4. Jadi saya akan tes yang ini. Saya taruh di sini. Kita akan masuk di aplikasinya ya. Ini masih bisa di-extend. Seperti itu ya. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan pakai aplikasinya Pushscan. Nanti juga saya kasih. Saya kasih nanti aplikasi bawaan dari HP. Dan satu lagi bukan bawaan. Aplikasi universal dari Pushscan ya. Kalau ada tampilan seperti ini, di close saja. Karena di sini juga ada tampilannya. Press close to start using Pushscan. Saya close. Pastikan Anda sudah menginstalnya. Di sini terbaca SP ScanJet 5590 ya. Saya tesnya di ADF terlebih dahulu, dokumen feeder. Anda bisa duplek ya, cuma kalau duplek prosesnya lama bolak-baliknya ya. Jadi karena ini satu lampu, jadi saya tesnya dokumen feeder atau simplex. Di sini saya tesnya untuk dokumennya maksimum ya, nanti saya akan cropping. Untuk folio itu ukurannya berapa ya? 8,5 in atau berapa? Nanti saya akan potong aja ya. Nanti di maksimum, nanti saya akan cropping. Terus color foto di sini untuk medianya ya. Color foto maksimum warna 24 bit ya. Terus di sini kalau Anda mau scan banyak, pakainya yang multi page ya. Di sini saya centang multi page. DPI saya kasih di angka 100 ya. Untuk multi page di sini Anda bisa scan beberapa dokumen. Untuk yang lainnya ini saya default ya, kecuali di output nanti. Cropping, filter, ini saya padding aja. Di output, ini default ya. Ini settingannya bukan saya yang geser-geser, tapi ini defaultnya memang seperti ini. Ya, jadi saya nggak setting. Kecuali ini yang saya centang, restore fading ya. Terus output, nah ini baru saya setting. Di sini formatnya PDF yang saya gunakan. Kalau misalkan Anda lepas centangannya, nah seperti ini. Kita klik PDF. Kita kasih nama dulu ya, penyelenggara Kristen gitu aja ya. Karena kesininya kepanjangan nanti. Saya copy, ini username yang saya bacakan ya. Bukan nama penerimanya. Walaupun nama penerimanya ya berarti sama ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita klik scan. Di sini inputnya saya kasih yang multi ya. Ini tidak berlaku untuk JPEG, hanya buat PDF aja. Saya klik scan. Nanti di sini ada previewnya. Dan kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai.
Nah, dia akan feeding nantinya. Nah, akan feeding. Ini proses scanningnya ya. Dia dari scan dari atas ke bawah. Nampaknya nanti ya tadi yang pertama itu ada kotoran ya, makanya ada warna hijau tuh. Ini proses scanningnya dari ADF. Jadi ngeflip ya, jadi tidak berlaku untuk dokumen yang tebal ya. Oke, seperti ini. Oh, ini ke bawah nih ada kotoran nih kayaknya. Tapi untuk proses feedingnya cakep ya ini, nggak ada masalah. Nah, ini kepanjangan, nanti saya akan cropping. Ini proses scanningnya. Dari ADF ke flatbed nanti. Oke, itu proses scanningnya. Nah, kita cropping, untuk yang pertama kali kita cropping, jadi kita sesuaikan. Nah, ini kan ada batasannya nih, ada bekas garisnya ya. Nah, kita pasin aja di situ. Di sini Anda juga bisa rotate nih. Nah, kalau misalkan dokumennya terbalik ya. Di sini Anda juga bisa lihat dari dokumen sebelumnya. Ini jumlahnya ada beberapa ya. 9 tuh. Nah, ini kalau sudah. Nah, ini penasaran tadi saya ada garis hijau ini ya. Biasanya di sini ada debu ya. Ke bawah ya. Letaknya di sini, di area sini yang pas coakan ini, lurus ke sini. Jadi kita akan lihat untuk mastiinnya ya, lihat di hasilnya. Oh. Oke. Kalau sudah, kita klik save di sini. Nanti untuk mastiin yang nodanya ya, penting kita tes tarikan dulu. Kita lagi proses savingnya nih. Ini belum selesai. Tadi ada kotoran ke bawah ya. Nampaknya oke, ini hasil scan-nya. Penyelenggara Kristen ya. Nah, ini untuk hasil scan-nya sih oke ya. Untuk dokumennya cuma tadi ada yang ke bawah ini apa namanya? Kotorannya, jadi ada yang warna hijau seperti ini. Kita akan lihat untuk debunya di sini. Saya akan coba cleaning dulu ya, bentar di area sini sama ini. Oke, barusan saya sudah cleaning ya. Mohon maaf saya skip dulu. Jadi cleaningnya itu di area sini. Di area kaca sini. Saya kasih lihat dulu ya. Di sini ya, ini Anda bisa tekan di bagian ini yang jempol ini, baru ini didorong ya. Ini didorong yang warna biru keluar. Dua-duanya sama secara bergantian boleh. Nah, ini di cleaning di area plastik ini, yang putih sama yang mikanya, terus di jalur sini.
yang ada coakan ini ya. Segini aja, ini buat ADF. Nah, kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes. Nanti kita bandingkan sama hasil scan yang sebelumnya. Kita klik scan. Ini barusan saya tes ini. Tadi kan kelihatan ya, pada saat preview itu kelihatan ada warna hijau gitu ya. Hijau itu biasanya cuma debu aja, terus kena scan gitu. Jadi ngefeknya seperti itu. Nah, ini proses scanningnya ya. Nah, kita lihat di sini. Aman ya. Di sini nggak ada yang kayak tadi yang apa namanya? Hijau tadi gitu ya, garis vertikal. Itu nanti akan ganggu. Nah, seperti ini. Ini proses feedingnya. Nanti kita lihat aja hasil scan-nya di bagian terakhir ya. Jadi jangan ngambil yang bagian atas, tapi ngambilnya yang bagian terakhir. Ini masih nyatu sama dokumen yang tadi. Ini kita save. Jadi kalau misalkan pada saat pengiriman, kebolak-balik kita nggak tahu ya. Terus ada kotor ya, seperti itu kita bersihinnya ya. Oke. Kita tunggu sampai keluar ya. Nah ini. Oke, ini dia. Nah ini yang barusan kita tes ya. Ini nggak ada garis hijaunya. Nggak ada garis hijaunya. Seperti ini. Oh ini yang tadi. Nah ini perbedaan yang tadi ya. Untuk yang kesininya nggak ada warna hijau. Nah seperti ini. Ini tulisannya. Kita balikin. Jadi nanti kalau misalkan ada garis hijau ya seperti itu, Anda tinggal bersihkan aja di area ADF-nya tadi itu ya. Nah, seperti ini. Totalnya barusan ada 32 halaman. Oke, aman ya. Lanjut kita akan tes di bagian flatbed-nya. Di flatbed-nya di sini tidak bisa folio ya, hanya sampai di A4. Jadi saya siapkan aja dokumen size-nya A4 seperti ini. Kita taruh di sini. Penempatannya sudut kanan bawah, kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya kembali. Di aplikasinya QuickScan yang ini. Kita close aja dulu. Dari dokumen feeder kita ubah ke flatbed. Di sini saya pakai di angka 300 dpi ya. Kalau misalkan Anda pakai multi boleh, kalaupun enggak apa-apa. Kalau misalkan PDF mau scan banyak, pakainya yang multi. Saya akan coba preview dulu. Oke, di sini ada cropping, Anda tinggal sesuaikan aja untuk croppingnya. Nah, seperti ini. Dan di sini di outputnya ini untuk penyimpanannya sama ya. Saya coba tambahkan angka 1 gitu ya, buat bedainnya. Lanjut saya klik scan. Nah, kalau sudah, ini dia hasil scan-nya. Nah, seperti ini. Coba saya besarkan. Oke. Itu dia untuk hasil tesnya. Alhamdulillah bagus. Unitnya normal. Kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, Anda bisa baca. Dan saya sudah sematkan nomor kontak. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, Anda bisa kontak jam 9 sampai jam 5 sore. Ada juga serial number yang saya harus kasih lihat untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim.
Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.